li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan sketsa bahasan epistemologi. Epistemologi sebagai disiplin ilmu itu dimulai ketika John Locke menulis buku tentang esai tentang pemahaman manusia, Essay Concerning Human Understanding di tahun 1689 Masehi. Itu di dunia barat, sementara di dunia Islam epistemologi sebagai disiplin ilmu mulai dikaji sejak kemunculan buku yang berjudul Usul Falsafe Waraweshe Realism atau dasar-dasar filsafat dan metode realisme. Buku itu ditulis oleh Sahibul Tafsir Al-Mizan Allama Sayyid Husain Tabatabai dan diberikan catatan kaki oleh muridnya yaitu Murtada Mutahhari. Buku Usul Falsafe Waraweshe Realism itu terdiri dari 14 makalah. Makalah 3, 4, 5, dan 6, makalah 3 sampai 6 itu merupakan bahasan epistemologi. Itu sebagai disiplin ilmu, namun tentu tema-tema pengetahuan bukan sebagai disiplin ilmu, tapi tema-tema yang berserakan di antara diskursus filsafat yang lain telah dibahas dan dikaji sejak era Sokrates, bahkan juga sebelum Allama Tabatabai. Tema-tema pengetahuan itu bisa dijumpai di logika, juga bisa dijumpai di filsafat. Tema aksiomatik dan spekulatif misalnya merupakan tema epistemologis yang dikaji dalam logika. Juga tema wujud mental adalah tema epistemologis yang dikaji dalam filsafat. Tapi sekali lagi, sebagai disiplin ilmu, filsafat dimulai sejak kemunculan buku Essay Concerning Human Understanding punya John Locke dan juga Usul Falsafe Waraweshe Realism karya Allama Sayyid Tabatabai. Kita pindah ke definisi epistemologi. Apa yang dimaksud dengan epistemologi? Epistemologi adalah ilmu yang mengkaji pengetahuan. Jadi epistemologi objeknya adalah pengetahuan. Namun epistemologi mengkaji pengetahuan dari sisi esensi pengetahuan. Jadi pengetahuan dari dimensi esensi. Ini berbeda dengan filsafat ilmu yang juga mengkaji epistemologi tapi dari dimensi wujud atau eksistensi pengetahuan. Misalnya apakah pengetahuan itu ada atau tiada, apakah pengetahuan itu substansi atau aksiden, jika aksiden dia masuk aksiden yang mana. Kemudian juga epistemologi berbeda dengan logika. Logika juga mengkaji pengetahuan, tapi logika mengkaji pengetahuan dari dimensi metodologi yang benar dalam menyusun pengetahuan. Bagaimana kita mengolah pengetahuan yang kita miliki hingga itu menghasilkan pengetahuan baru. Rumusnya seperti apa itu dipersembahkan oleh logika. Jadi epistemologi bukan kajian metodologis pengetahuan, juga bukan kajian ontologis pengetahuan. Epistemologi mengkaji pengetahuan dari sisi esensi pengetahuan. Apa saja yang dikaji epistemologi? Pengetahuan, tema-tema pengetahuan apa saja yang dikaji secara esensial dalam epistemologi? Ini akan kita jelaskan nanti. Walhasil, epistemologi juga bisa disebut sebagai alat ukur atau neraca pengetahuan. Bukan hanya neraca pengetahuan, tapi juga neraca dari semua neraca pengetahuan. Setiap disiplin ilmu memiliki neracanya masing-masing yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil riset mereka. Misalnya fisika punya alat ukurnya sendiri, ilmu filsafat punya alat ukurnya sendiri, kedokteran punya alat ukurnya sendiri, sejarah, tafsir, hadis dan semacamnya punya alat ukurnya masing-masing. Nah, epistemologi hadir untuk mengevaluasi validitas dari semua alat ukur itu. Sehingga dikatakan epistemologi adalah neraca dari setiap neraca pengetahuan. Maka penting untuk mengkaji pengetahuan terlebih dahulu sebelum kita mengkaji semua pengetahuan-pengetahuan yang lain.
Kita pindah ke bahasan epistemologi. Apa yang dikaji dalam epistemologi? Epistemologi setidaknya memiliki 3 bahasan penting. 1. Nilai pengetahuan. 2. Alat dan sumber pengetahuan. 3. Aliran pengetahuan. Bagian 1. Nilai pengetahuan. Pengetahuan di situ memiliki 2 makna. Ada makna teoritis dan ada makna praktis. Pengetahuan yang bermakna teoritis yakni pengetahuan yang objektif, yang menyingkap realitas sebagaimana realitas, bukan sebagaimana dugaan subjek, tapi sebagaimana objek yang diketahui. Jadi nilai teoritis pengetahuan adalah apakah pengetahuan bisa menyingkap realitas sebagaimana realitas atau tidak. Apakah pengetahuan ibarat cermin yang menampilkan realitas ataukah tidak memiliki karakteristik seperti itu. Kemudian juga ada yang disebut dengan nilai praktis. Nilai praktis di sini bukan manfaat praktis tapi manfaat gerak. Yani apakah pengetahuan bisa menunjukkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, jalan mana yang lurus, jalan mana yang melenceng. Apakah pengetahuan bisa menunjukkan kepada kita mana yang maslahat, mana yang mafsadat? Apakah pengetahuan bisa menjelaskan kepada kita bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara bertindak yang semestinya? Itu disebut dengan nilai praktis. Nah, di dalam bahasan nilai pengetahuan ini, tentu yang pertama dibahas adalah nilai pengetahuan. Yang kedua ada tema klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu ini juga penting karena masing-masing ilmu nanti akan dibahas nilainya sesuai dengan jenis ilmunya. Dan semua pengetahuan apapun itu dia tidak lepas dari 2 jenis ilmu ini, yaitu ilmu huduri dan ilmu usuli. Jadi klasifikasi ilmu menjadi huduri dan usuli adalah klasifikasi primer, di mana semua ilmu tidak lepas dari 2 jenis ini. Jika bukan huduri maka usuli. Oleh karena itu mengetahui nilai keduanya sama dengan mengetahui nilai keseluruhan pengetahuan. Ilmu huduri adalah ilmu yang anti salah, niscaya benar. Sementara ilmu husuli adalah ilmu yang mungkin salah dan mungkin benar. Karena mungkin salah dan mungkin benar, maka harus dievaluasi dengan raca husuli. Dan perlu diketahui bahwa semua pengetahuan yang tersampaikan di dunia maya maupun di dunia nyata, yang dilisankan maupun dituliskan dari siapapun dan tentang apapun itu adalah ilmu husuli. Karena ilmu husuli, maka dia tidak bisa diterima begitu saja hanya melihat siapa yang menyampaikan, tapi kita harus melihat apa yang disampaikan. Hanya karena misalnya disampaikan oleh orang yang berbusana, ulama atau keturunan kiai, maka kemudian semua kata-katanya dianggap fatwa yang wajib benar. Tentu tidak demikian. Kata-kata siapapun itu mesti diuji validitasnya dengan raca husuli. Karena begitu pengetahuan tersampaikan, maka dia adalah ilmu husuli. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang kedua ilmu ini. Lalu kemudian dalam bagian 1 ini juga kita akan menjumpai tema klasifikasi ilmu huduri, ada fitri dan perolehan. Kemudian juga ada klasifikasi ilmu husuli. Di klasifikasi ilmu husuli kita berjumpa dengan konsepsi dan asersi, tasawur dan tasdik. Kita juga berjumpa dengan aksiomatik dan spekulatif, badihi dan nadari. Lalu juga kita akan menemui tema indrawi, imajinasi, wahmi dan akli. Semua itu merupakan jenis-jenis ilmu husuli. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah kita akan berkenalan dengan konsep primer esensial, semisal manusia, warna, hewan dan semacamnya. Juga ada konsep sekunder filosofikal, semisal sebab, akibat, wujud dan sebagainya. Dan juga ada konsep sekunder lagi, yaitu konsep sekunder logikal, semisal genus, spesies dan semacamnya. Semua itu adalah jenis-jenis ilmu husuli.
perlu diingatkan bahwa tema inti dalam bagian ini adalah tema neraca kebenaran. Apa neraca kebenaran? Kapan pengetahuan dikatakan benar, dikatakan bernilai? Jika korespondensi adalah syarat objektivitas pengetahuan, adalah neraca objektivitas pengetahuan, maka apa neraca korespondensi? Apa neraca pengetahuan dikatakan koresponden dengan realitas? Semua itu akan dikaji dalam bahasan epistemologi. Lalu kemudian kita pindah ke bagian 2. Di situ ada tema alat dan sumber ilmu. Alat ilmu kita tahu ada akal, indera, hati, wahyu. Tapi bagaimana batasan semua alat ini? Mana yang mesti dijadikan sebagai raja epistemologi dan mana yang harus dijadikan sebagai menteri-menteri semata, serta bagaimana relasi antara satu alat ilmu dengan alat ilmu yang lainnya, itu nanti kita akan bahas. Intinya setidaknya ada 4 atau 5 alat ilmu. Ada akal, ada indera, ada hati, ada wahyu. Karena juga disebutkan ada empirik di situ, tapi itu berpijak pada indera. Ada perbedaan antara menginderai dengan mengempirikkan. Yang secara sederhana menginderai itu sekedar menginderai saja tanpa melibatkan silogisme logis, sementara mengempirikkan itu dia menginderai dan juga terdapat silogisme terselubung di dalamnya. Nanti kita akan bahas itu. Lalu kemudian kita pindah ke sumber ilmu. Sumber ilmu ada 2 jenisnya atau ada 2 ranahnya. Ada ranah ontologis dan ada ranah epistemologis. Sumber ilmu dari ranah ontologis adalah alam yang lebih tinggi dari alam pengetahuan, atau paling tidak selaras dengan alam pengetahuan. Karena sumber ilmu secara ontologis adalah wujud yang mewujudkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu adalah wujud non-materi, maka sumber ilmu ontologisnya tidak mungkin alam materi dan tidak mungkin pula manusia. Maka sumber ilmu yang paling mungkin adalah alam akal dan juga alam mitsal. Kemudian sumber ilmu secara epistemologis. Secara epistemologis sumber ilmu sama dengan alat ilmu. Jadi ada sumber ilmu akal, sumber ilmu indera, sumber ilmu hati, dan sumber ilmu wahyu. Sumber ilmu epistemologis dikatakan sumber ilmu melihat hasil dari operasionalisasi alat ilmu. Jadi misalnya akal disebut sebagai alat jika ia digunakan sebagai alat, sebagai instrumen untuk mendapatkan pengetahuan. Akal ketika dia dijadikan sebagai instrumen, maka itulah yang disebut dengan berpikir. Hasil dari berpikir, konklusi dari berpikir, itu disebut dengan akal atau pengetahuan yang bersumber dari akal. Jadi akal adalah alatnya, hasil dari akal disebut dengan pengetahuan yang bersumber dari akal. Kita pindah ke bagian 3. Ada aliran-aliran pengetahuan. Aliran-aliran pengetahuan menjadi beragam dikarenakan beragamnya atau berbedanya alat ilmu yang dijadikan sebagai raja. Jadi mereka yang menjadikan akal sebagai raja pengetahuan akan membentuk corak aliran pengetahuan yang sesuai dengan akal. Begitu juga dengan mereka yang menjadikan indera atau hati atau wahyu sebagai alat ilmu, akan membentuk bagaimana corak aliran epistemologis mereka. Sehingga setidaknya ada 6 aliran pengetahuan yang selaras dengan alat ilmu yang mereka jadikan sebagai raja epistemologis. Ada empirisme, di mana indera adalah raja pengetahuan, alat ilmu yang lainnya adalah nihil. Kemudian ada akhbarisme, skriptualisme atau wahyu, yang menjadikan wahyu sebagai alat, sebagai raja pengetahuan. Di samping itu tidak bisa diimani. Ada kalamisme, yaitu aliran para teolog yang juga sebenarnya berpedoman pada wahyu sebagai dasar, tapi bedanya dengan akhbarisme,
kalamisme atau para teolog juga menggunakan akal untuk merasionalisasi pengetahuan yang mereka peroleh dari wahyu. Jadi para teolog berusaha membuktikan sesuatu yang telah diyakininya, bukan berusaha mencari tahu sesuatu yang belum diketahui, tapi berusaha merasionalisasi sesuatu yang telah diketahui. Itu nanti bedanya dengan para filosof. Sementara ahbarisme, mereka menolak akal sama sekali. Kemudian ada sufisme. Ada sufisme yang menjadikan hati sebagai alat dan raja epistemologis. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan, mereka cukup membersihkan, menyucikan hati mereka, maka realitas akan terpancar dari dalam diri mereka. Berbeda dengan para filosof. Para filosof, mereka tidak menyucikan jiwa, tapi mereka melukis realitas di dalam dinding jiwa mereka. Sementara para sufi, mereka tidak melukis apa-apa pada jiwa mereka. Mereka tidak menyentuh jiwa mereka dengan lukisan-lukisan realitas, tapi mereka membersihkannya. Dengan bersih, maka realitas dengan sendirinya akan terpancar dari dalam diri mereka. Itu aliran sufisme. Lalu kemudian ada aliran talfifisme atau kombinatif, yaitu yang mengkombinasikan beberapa alat pengetahuan sebagai cara mendapatkan pengetahuan. Ada hati, akal, dan wahyu dikombinasikan jadi satu, lalu kemudian itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kita bisa beroleh pengetahuan dari hati, dari akal, dan juga dari wahyu. Aliran ini ada dua jenisnya, yaitu Isyraqiyah, Suhrawardi atau filsafat iluminatif Suhrawardi, dan juga ada filsafat hikmah muta'aliyah Mullah Sadr. Itu aliran talfifisme kombinatif. Lalu kemudian ada aliran rasionalisme Islam atau realisme yang menjadikan akal murni sebagai raja pengetahuan. Itu kita melihat perspektif Ibnu Sina. Tadi dikatakan bahwa para teolog berbeda dengan para filosof. Jadi kalau para teolog berusaha membuktikan sesuatu yang belum diyakini, sementara para teolog itu membuktikan sesuatu yang telah diyakini. Misalnya ketika para filosof, apakah mereka mengimani Tuhan atau tidak, tergantung apa kata akal mereka. Jika akal mereka sampai pada sebuah pembuktian bahwa Tuhan tidak ada, maka mereka mengingkari Tuhan. Tapi jika ternyata kata akal mereka Tuhan ada, maka mereka mengimani itu. Jadi mereka tunduk pada akal. Sementara para filosof meyakini Tuhan terlebih dahulu, lalu berusaha membuktikannya dengan akal. Jadi akal mereka terbingkai di bawah apa yang telah digariskan dan telah dikabarkan oleh wahyu. Kemudian usai menjelaskan bagian 3 ini, maka setidaknya kita telah menamatkan bahasan dan daras epistemologi. Jadi epistemologi secara keseluruhan itu ada 3 bagiannya. Ada bagian nilai pengetahuan yang terdiri dari beragam tema-tema. Ada bagian 2 alat dan sumber ilmu yang juga terdiri dari beragam tema, dan ada bagian aliran-aliran pengetahuan atau madaris al-ma'rifiyah yang juga beragam dari beberapa jenis aliran epistemologis. Dengan menamatkan bahasan ini, maka kita bisa dianggap telah mengkaji dan mendaras epistemologi. Semua buku-buku epistemologi menjelaskan tema-tema ini atau menjelaskan salah satu dari beberapa dari 3 bagian ini. Tapi secara keseluruhan inilah tema-tema epistemologi. Tema yang terpenting dan yang utama dan yang pertama harus diketahui adalah tema nilai pengetahuan. Sebab selama nilai pengetahuan belum terbuktikan, maka semua diskursus ilmiah dan filosofis dan juga religius akan sia-sia. Baik buruk akan kehilangan makna. Semua pengetahuan adalah kesalahan yang belum terbuktikan. Jika nilai pengetahuan tidak dibahas, maka buku dasar epistemologi sebenarnya adalah buku yang bercerita tentang nilai pengetahuan. Lalu kemudian itu buku daras epistemologi Islam, di situ nilai pengetahuan. Lalu kemudian kita pindah ke
level selanjutnya yaitu level yang menjelaskan tentang nilai tentang alat dan sumber ilmu, lalu kemudian pindah ke aliran-aliran pengetahuan. Jadi secara urut-urutannya buku daras epistemologi Islam itu lebih awal, sementara buku teori matahari itu lebih belakangan dari sisi kajian sistematisnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.